Selamat pagi, shalom anak-anak terkasih. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Memasuki pembelajaran kelima dan yang keenam. Pada awal pembelajaran tema 3, Ibu pernah menjelaskan tentang makanan sehat. Nah, apa kalian masih ingat makanan sehat itu makanan yang seperti apa sih? Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Makanan sehat kita kenal juga dengan sebutan makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini merupakan makanan utama. Makanan pokok dari masyarakat Indonesia adalah nasi. Namun tahukah kalian, ternyata selain nasi masih ada makanan pokok lain seperti jagung, sagu, singkong, kentang, dan juga gandum. Di dalam makanan pokok terkandung zat karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh manusia. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Di dalam lauk pauk ini terkandung zat protein. Protein berfungsi untuk membentuk sistem imun dan sebagai zat pembangun, yang artinya protein berperan dalam memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Tahukah kalian bahwa ternyata protein itu terbagi menjadi 2 macam? Yang pertama adalah protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada tempe, tahu, kedelai, dan kacang-kacangan. Yang kedua ada protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya saja ada telur, daging, dan juga ikan. Makanan sehat yang ketiga adalah sayur-sayuran. Beberapa manfaat jika kita mengkonsumsi sayuran adalah: yang pertama, sayuran merupakan sumber serat. Yang kedua, sayuran berperan sebagai anti kanker. Dan yang ketiga, sayuran mengandung vitamin, mineral, serta asam amino. Makanan sehat yang keempat adalah buah-buahan. Beberapa manfaat jika kita rajin mengkonsumsi buah, diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh, sebagai sumber serat. Buah mengandung vitamin dan mineral, serta menghambat radikal bebas. Makanan sehat yang kelima adalah susu. Susu selain mengandung protein juga mengandung lemak dan kalsium. Nah, kalsium ini berperan penting dalam pertumbuhan tulang dan gigi kita. Nah, karena beberapa materi sudah pernah kita pelajari pada tema 1, 2, dan pembelajaran sebelumnya, maka kita akan menyimak pembahasan dari LKS tema 3 halaman 59 dan 64. Kita awali dari
penilaian pembelajaran 5 yang ada di halaman 59. Nomor 1, makanan yang berguna untuk membangun jaringan tubuh baru adalah makanan yang mengandung protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun yang artinya ia berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Nomor 2, perhatikan makanan berikut ini, ada brokoli, bubur, daging, dan ayam. Makanan yang banyak mengandung serat untuk menghindari sembelit adalah makanan yang mengandung serat adalah makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Jadi untuk nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah brokoli dan bayam, jadi nomor 1 dan 4. Nomor 3, berikut ini yang termasuk iklan kesehatan. Yang berhubungan dengan kesehatan adalah C, iklan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini diperuntukkan untuk anak bayi yang berusia 6 bulan. Nomor 4, perhatikan teks iklan berikut ini. Gunakan listrik seperlunya. Kaidah yang muncul dalam teks iklan di atas adalah, ingat, dalam iklan kaidah penggunaan bahasanya adalah mengandung kalimat persuasif, yang artinya kalimat dalam iklan itu berupa ajaan. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, tari papatai menggunakan properti berupa, tari papatai ini tarian perang dari suku Dayak Kalimantan. Properti tari yang digunakan adalah mandau dan perisai. Kita menuju ke Romawi 2 ya. Nomor 1, kekurangan protein akan berdampak buruk bagi tubuh, yaitu jika kita kekurangan protein, dampaknya adalah membuat kita mudah lelah, lemah, dan sistem kekebalan tubuh kita menurun. Saat kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi protein. Mengapa? Karena protein ini berguna untuk meningkatkan pembentukan sel-sel tubuh yang baru. Jadi ketika sel-sel tubuh kita rusak karena diserang virus ataupun bakteri, maka tubuh akan segera membangun atau membentuk sel-sel yang baru lagi melalui protein yang kita makan. Oleh karena itu, kalau kita sakit, kita harus mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung protein. Nomor 2, terlalu banyak mengkonsumsi gula itu dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini bukan hanya dapat menyerang orang dewasa, tetapi anak-anak pun dapat mengalami penyakit ini. Jadi kita harus membatasi konsumsi gula kita. Dan ternyata gula itu terdapat dalam beberapa makanan, seperti di dalam karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung zat tepung, yang mana kalau karbohidrat itu kita makan, karbohidrat itu akan diolah dan akan berubah menjadi zat gula. Kalau kita kebanyakan makan karbohidrat juga tidak baik, karena karbohidrat itu juga mengandung gula. Jadi ingat ya anak-anak, konsumsi gula harus dibatasi. Nomor 3, tidak ada barang dan jasa yang ditawarkan. Itu merupakan ciri dari iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu tidak menjual barang, tidak menjual jasa. Kalau iklan yang menjual barang atau jasa itu tergolong iklan niaga atau perdagangan. Contohnya iklan makanan, minuman itu iklan niaga.
Kalau iklan layanan masyarakat, tujuannya mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat untuk melakukan hal seperti yang dikatakan dalam iklan. Seperti untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 4, pemerintah biasa membuat iklan layanan masyarakat dengan tujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat. Nomor 5, jumlah penari dalam tari piring. Ini tari dari Provinsi Sumatera Barat, jumlah penarinya ada 7 orang. Kita lanjutkan pada penilaian pembelajaran 6. Nomor 1, contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Untuk mendukung keberagaman, kita dapat melakukan hal menghormati teman yang sedang beribadah di sekolah. Nomor 2, manfaat yang kita peroleh dari melakukan kegiatan secara berkelompok atau bersama-sama dalam hal persatuan dan kesatuan adalah dapat mempererat persaudaraan. Nomor 3, properti tari yang digunakan pada pertunjukan tari jaipong ini menggunakan selendang. Nomor 4, tari lilin menggunakan properti berupa, namanya saja tari lilin ya anak-anak, ini menggunakan properti yaitu lilin. Nomor 5, jenis iklan yang memiliki fungsi mirip dengan katalog produk adalah, kalian pernah melihat ada orang yang menawarkan barang atau jasanya, tapi iklannya itu dalam bentuk katalog produk atau dalam buku. Contohnya saja seperti, mungkin kalau kalian melihat mama kalian seperti produk Tupperware atau Oriflame, lah itu iklannya dalam bentuk buku atau biasa kita kenal dengan booklet. Nomor 1, adat sekaten ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nomor 2, Anto dari suku Jawa, Ucok dari suku Batak. Keberagaman mereka merupakan keberagaman suku karena mereka berbeda suku ya. Nomor 3, tari kuda lumping berasal dari Jawa Timur. Nomor 4, iklan tentang program keluarga berencana. Ini termasuk jenis iklan layanan masyarakat. Nomor 5, iklan yang berguna untuk mengumumkan sesuatu itu termasuk iklan pengumuman. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati. Shalom.